Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar kalian bisa menganalisis pemanfaatan keanekaragaman hayati dan nanti juga bisa memaparkan data yang kalian peroleh dalam observasi sederhana di luar lapangan nanti setelah pembelajaran ini ya. Nah, kami tertarik untuk membuat produk dari olahan kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Leris Navia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 3 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Tanyain lah. Oke, alhamdulillah luar biasa hari ini Ibu semangat sekali karena ketemu sama anak-anak hebat Ibu semua. Oke, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini anak-anak semua, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Beri salam kepada Ibu Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, semoga dengan berdoa tadi kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, baik. Hari ini kita kembali belajar biologi. Materi kali ini kita akan membahas materi yang luar biasa karena akan berhubungan langsung dengan kehidupan anak-anak sekalian, baik di sekolah, di rumah, dan ini nanti setelah ini bisa disampaikan juga informasi dari tujuan pembelajaran kita hari ini nanti ke keluarganya, ke teman-temannya, ke adik-adiknya ya. Jadi sampai akhir tetap fokus. Apa yang kalian rasakan sekarang terkait keanekaragaman hayati yang kita mulai terganggu? Tidak mulai, memang sudah terganggu. Apa? Cuaca ekstrim. Ekstrim tuh gimana? Panas terus? Terlalu panas, terus kadang-kadang langsung hujan, begitu ya. Nah iya benar. Nah nanti kita akan pelajari mendalam lagi perubahan-perubahan terhadap keanekaragaman hayati dan kaitannya nanti kita sebagai pelajar, sebagai seorang peserta didik mampu memanfaatkan potensi ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati kita tetap terjaga keseimbangannya ya. Ibu akan sajikan video terkait berita global mengenai keanekaragaman hayati. Perubahan lingkungan pada keanekaragaman hayati sekarang sudah terasa ya tidak? Baik anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar kalian bisa menganalisis pemanfaatan keanekaragaman hayati dan nanti juga bisa memaparkan data yang kalian peroleh dalam observasi sederhana di luar lapangan nanti setelah pembelajaran ini ya. Oke, manfaat keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita, apapun itu
tanamannya bisa digunakan seperti untuk tanaman obat dan bisa nanti informasikan melalui media sosial kalian ya. Oke, nah sekarang mengenai keanekaragaman hayati, apa sih yang terpikirkan oleh kalian? Kalau keanekaragaman hayati itu yang disimpan di kepalanya apa? Coba Ibu boleh tanya. Siapa yang tahu? Keanekaragaman berarti itu bervariasi itu. Nah, benar, bervariasi. Benar sekali. Kemudian siapa lagi yang dari sana yang cowoknya? Variasi mungkin tumbuhan. Oh, tumbuh-tumbuhan. Ya, apa lagi? Jadi apa kalau keanekaragaman hayati? Ada keanekaragaman yang bervariasi. Makhluk hidup, dia tuh baik tumbuhan maupun hewan ya. Oke, nah jadi sekarang yang di SMA kita pelajari ini dia nanti akan lebih kompleks ya. Manfaat-manfaatnya termasuk nanti kandungan kimianya nanti akan kita pelajari. Baik anak-anak, untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Setelah itu nanti baru kita kerja menggunakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah sekarang Ibu minta kalian duduk dalam kelompok yang rapi, yang tertib. Buat kelompoknya, setiap kelompok masing-masing baris ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan segera dengan rapi geser meja kursinya. Oke, ini ada grafik. Oke, untuk memudahkan supaya lebih fokus, kalian bisa lihat di kelompoknya masing-masing menggunakan handphone ya, supaya lebih fokus. Kalian lihat dulu cerita tentang apa. Silakan dibuat. A $2.5 million recurring state special from the legislature to fund 3 pertanyaan. Cannabis Research Center based on the taxation of legalized cannabis. So that's recurring. And you'll see at the bottom line, back in 2011 we had about $1 million, but it's been pretty flat, $300,000 for the last decade. So none of this would have happened without your engagement. I'm sure many of you remember the notes that we sent out asking you to contact your legislators, and that will actually improve because we're going to activate a legislative strategy with University Relations starting later this month. That is more formalized engagement with legislature moving forward. So again, thank you for all your work on that. A special shout out to Dean Emeritus John Finnegan, who was supposed to be retired, but he hit the pavement hard and pumped hands and kissed babies throughout the session to testify and state the case for why this is a public health issue and why the School of Public Health is ideally situated. And I want to point out that Jen Schultz, who is an alum of our school. Oke, kelompok berapa sudah ada pertanyaannya? Ya, dia kebijakan layanan kesehatan. Ini nanti terkait dengan dunia, keadaan bumi kita sekarang sangat memprihatinkan, gitu kira-kira ya. Silakan buat pertanyaannya. Kelompok berapa? Semua harus punya pertanyaan. Jadi kita menentukan masalah utama yang ada pada video tadi. Sambil buka video satu lagi. Oke, kita lanjutkan videonya. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan Gali ini nampaknya menikmati pemandangan Gali. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma Oke, kalau kita di Pau ini hutan apa? Hutan? Iya, hutan hujan tropis. Ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia. Ibu kesini kemarin dengan Bu Nike.
kondisi biologis serta Ke hutan mangrove. berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe Berarti ini ekosistem mangrove. Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan meranggas kering dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir terdapat di Pulau Jawa. Siapa mau ke pantai nih? Dan Sulawesi. Sekarang. Dan terakhir ada ekosistem gunung api dan kamera dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem. Oke ya, semakin beraneka ragam, maka ekosistemnya akan semakin stabil. Itu diingat. Jadi maka perlu kita untuk melestarikan, berupaya untuk menjaga ekosistem yang ada sekarang setidaknya ya, bukan malah kita memusnahkannya. Begitu. Jadi nanti di sini kita lihat berapa banyak ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Nanti Ibu akan bagikan LKPD dan kalian bisa cek ke lapangan nanti. Keluar, kita belajarnya di luar. Terganggu apabila salah satu komponen hilang, rusak, atau punah. Ya. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Oke ya, kalau dia rusak maka akan butuh waktu sangat lama untuk memulihkannya. Kalian kalau nanam durian itu berapa tahun tuh sampai buah? 5 tahun. Jadi berapa tahun? 10 tahun. Dia tanaman tahunan yang lama berbuahnya. 5 tahun mungkin bisa yang unggul. Ya, bibit unggul. Oke. Oke, baik. Silakan sekarang tulis pertanyaan. Silakan ditulis. Mana tadi? Siapa kelompok sendiri sudah ya? Apa pertanyaannya tadi, coba lihat. Apa? Apa gimana pertanyaannya? Gimana? Bagaimana cara membedakan jenis spesies tingkat gen? Cara membedakan spesies tingkat gen. Tadi gimana yang cocok? Kalau tingkat gen gimana sih contohnya tadi yang cocok? Tingkat gen tadi gimana spesiesnya, gimana cara bedainnya? Tingkat gen. Tingkat gen tadi contohnya kalau di layar ada apa? Ayam. Ayam. Nah, cara membedakannya, ya tadi mau dipisahinnya adalah jengger ayam ya kan? Nah, cara membedakannya apa? Tingkat gen tadi dari apanya yang dilihat? Ya jenggernya. Terus apanya? Jenggernya ngapa? Berbeda-beda bentuknya. Oke, sip. Oke, bagus. Nah, jadi sekarang silakan kalian setelah ini mengisi daftar LKPD ya. LKPD-nya nanti Ibu bagikan. Diisi, nanti kita di sini khusus melihat kalau tadi ada fauna dan flora, kemudian ada mikroorganisme di sekitar lingkungan sekolah, kita akan lihat keanekaragaman tanaman tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan obatnya nanti ya, sesuai dengan video yang satunya lagi tadi. Oke? Oke. Silakan nanti siap-siap berdiskusi untuk observasi. Baik, kelompok mana yang sudah mendapatkan pertanyaan dari penentuan masalah dari kegiatan kita hari ini, pembelajarannya? Kelompok mana yang sudah dapat pertanyaan? Tadi nonton video sudah? Oke, Septi sudah. Simpan dulu pertanyaannya. Yang laki-laki sudah? Yang kelompok cowok-cowok? Sudah ada pertanyaannya? Silakan. Lagi? Oke, silakan, nggak apa-apa. Cari dulu kelompok yang laki-laki. Sini sudah? Sudah semua. Oke, luar biasa yang sudah menemukan pertanyaannya. Ya. Jadi berarti kalau kalian sudah mampu menentukan pertanyaan dari masalah utama melalui tayangan video tadi, kita sudah masuk ke kegiatan inti ya. Jadi video tadi ini menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu, angkat tangan yang tahu. Ceritain tentang apa videonya? Ceritain tentang Zandi? Ya, keanekaragaman hayati. Oke, dari tayangan-tayangan tadi di Amerika Serikat ini adalah sekolah kesehatan, mereka aware, khawatir terhadap
bumi kita ya, jika keanekaragaman hayati terganggu. Begitu kira-kira ya Azla? Nah oke, sekarang dari tayangan tadi tentu akan muncul pertanyaan. Nah silahkan, siapa yang akan memunculkan pertanyaan? Tertarik tidak kalau dengan video tadi? Ayo, angkat tangannya. Pertanyaan, iya, dari kelompok 2, Septi silahkan pertanyaannya. Siap-siap, kelompok lain nanti menjawab. Apa yang akan terjadi pada ekosistem di bumi kita apabila keanekaragaman hayati terganggu? Oke, pertanyaannya luar biasa. Jadi itu bentuk kekhawatirannya teman kita, mungkin kalian juga. Kalau keanekaragaman hayati kita terganggu, bagaimana anak cucu kita? Kita sekarang apa yang dapat kita rasakan? Bagaimana kalau keanekaragaman hayati terganggu? Silakan, kelompok mana dulu sebelum ibu yang jelaskan? 4, Kathy. Pertanyaan dari tadi, apa yang akan terjadi pada ekosistem apabila keanekaragaman hayati terganggu? Ya. Salah satunya mungkin iklim yang tidak menentu, terus akan terjadinya banjir karena sudah tidak ada lagi pepohonan yang akan menyerap air hujan, dan yang ketiga mungkin akan terjadinya berkurangnya penyuplai oksigen. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Hebat. Hebat semua, pertanyaan luar biasa, jawabannya luar biasa ya. Oke, jadi yang di pertanyaan tadi luar biasa dan jawabannya itu benar sekali ya, tepat sekali. Jadi kalau keanekaragaman hayati kita ini nanti terganggu, maka akan banyak aktivitas di bumi ini juga akan terganggu, termasuk mungkin sesak napas, nggak bisa napas lagi. Kenapa? Karena disebutkan Kathy tadi nanti akan kekurangan suplai oksigen. Kenapa? Karena spesies-spesies flora, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini berkurang. Nah, jadi kalau berkurang ya yang menghasilkan oksigen kan tumbuh-tumbuhan. Jadi gimana, sesak napas semua. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian selain itu keanekaragaman hayati selain dia mengganggu perubahan mengganggu bumi kita ini, dia juga bisa nanti orang-orang memanfaatkan keanekaragaman hayati selain untuk mendapatkan oksigen, untuk apa lagi? Biasanya untuk apa? Iya, untuk obat-obatan. Obat-obat apa biasanya? Dia pakai apa? Kalau Azla di rumah pernah tidak memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah dijadikan obat? Apa lihat orang tuanya, neneknya? Pernah. Kumis kucing. Pada tahu kumis kucing? Kumis kucing? Kucing kamu potong kumisnya? Enggak. Enggak. Apa itu kumis kucing yang mana? Yang gimana pohonnya? Warna hijau. Iya, tumbuhan hampir semuanya warna hijau ya. Oke, nanti kalau gitu berarti kita perlu keluar lapangan untuk melihat yang mana sih kumis kucing, yang mana tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita harus mengenalnya ya, supaya kenal tahu. Ini kelompok ini tahu kumis kucing ini. Ini yang laki-laki tahu tidak kumis kucing yang mana? Kali tahu. Yakin ya gimana? Kelompok sana tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti kita harus keluar lapangan. Oke, jadi luar biasa sekali. Terima kasih pertanyaannya tadi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama ya. Pertanyaannya dari satu orang tapi kita harus jawab bersama. Walaupun tadi Kathy sudah jawab, tapi kita butuh semua paham tentang pertanyaan ini. Nah, sekarang kita akan belajar di luar. Oke, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD. Nah, ini lembar kerjanya per kelompok. Oke. Nih kelompok ini. Baca dulu selayang perintahnya. Oke. Ini. Silakan dibaca dulu, coba perhatikan petunjuknya, terus nama kelompoknya ya. Oke, nih. Silakan tulis dulu. Ibu tunggu 5 menit untuk isi data baru kita keluar. Oke. Oke anak-anak, jadi ini kita ke tahapan merencanakan proyeknya melalui bantuan LKPD, lembar kerja peserta didiknya ya. Ada pertanyaan dulu dari lembar kerjanya, bisa dikerjakan?
Bisa? Oke, hebat. Jadi bisa dikerjakan. Nah, sekarang setelah mengisi LKPD nanti kalian akan menentukan gagasan ilmiah berupa karya, nanti bisa infografis, poster ataupun produk dari keanekaragaman hayati ini nanti ya, yang ada di sekitar ini. Kita data dulu sesuai dengan LKPD-nya. Oke, sekarang kita waktunya berkelompok mencatat isi LKPD-nya apa tadi? Mencatat, mendata, observasi apa? Ya, spesies tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Oke ya. Nah, sekarang silakan ikuti, silakan mari kita kerja keluar. Sebelum kita keluar membawa LKPD masing-masing setiap kelompok, kalian perlu membicarakan ke kelompok kalian itu membuat jadwal penyelesaian proyek. Jadi proyek untuk ini kapan, nanti setelah ini kita ngapain ya gitu, dibuat kapan, apa yang bertugas siapa yang bertugas mencatat, siapa yang menentukan apa tanamannya, dibagi sekarang. Ibu tunggu setengah menit. Nah, ini sudah kelompok ini sudah, siapa yang nanti yang mau nyatat? Azla. Oke, yang mau menentukan tanamannya siapa? Oke, sip. Jadi mau buat apa? Mencari nama spesies. Oh ya. Oke, sip. Yang kelompok ini nanti kira-kira sudah terbayang tidak yang kelompok Pepa? Nanti buat apa namanya tuh, produknya apa? Berupa poster apa Canva apa? Udah dibicarakan? Canva. Buat Canva. Oke, siap. Jadi nanti isinya apa Canvanya? Berupa spesies tumbuhan, ilmiahnya, kandungan zat, Terus? manfaat, dan Ya, jadi mana yang mau diinformasikan ke masyarakat, yang mana? Kira-kira nanti apa informasi apa yang akan disampaikan nanti? kandungan zatnya dan manfaat. Oke. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka mengetahui. Ya, terus? Tahu. Bagi belum tahu. Oke, kalau mereka sudah tahu terus? Kalau mereka sudah tahu jadi ngapain? Jadi supaya mereka bisa apa lagi? Supaya bisa mempraktekkan. Iya, bisa diterapkan, bisa digunakan ya. Oke, berarti sudah pinter semua ini, sudah ada gambarannya kira-kira mau buat apa. Oke, kalau begitu Ibu rasa cukup, kita langsung saja keluar lapangan ya. Sambil nanti Ibu ada penilaian kerja kelompoknya, Ibu mau isi instrumennya ya. Oke, mari kita keluar. Ibu informasikan bahwa nanti setelah mengisi LKPD ini adalah tahap-tahapannya. Kemudian nanti di akhir kalian sambil berkreasi kira-kira dari menyelesaikan LKPD ini ada produk yang akan kalian hasilkan ya. Ada produk yang akan dihasilkan nanti baik berupa terserah sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Kalian tertariknya di mana? Kalau suka buat poster untuk menghimbau sesuai dengan petunjuk LKPD, ataupun nanti buat bentuk video, atau nanti ada yang tertarik buat produk langsung umpamanya dari spesies keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Jadi terserah ya. Kita sudah di luar nih, alhamdulillah suasananya cerah sekali. Coba sekarang berbaris berdasarkan kelompoknya, mana bergerombolan berkoloni kalau di biologi ya, per kelompoknya. Oke, jadi anak-anak sekarang kita di luar ini akan mengeksplor lingkungan sekolah. Terserah kalian mau kemana aja boleh, nanti asal jangan berebutan bagi-bagi, karena di sini tanaman kita kaya sekali, dari ujung sana dan sono, di tepi sana boleh. Di sekitar lingkungan sini kalian boleh mencatat apa-apa aja tumbuhan keanekaragaman hayati yang ada ya. Jadi nanti dituliskan di lembar kerjanya masing-masing. Oke? Oke, silakan semangat kerja. Oke.
Ibu sudah jalan-jalan jauh-jauh, anak-anak ini pada jalan. Kalian dapat apa? Nipis. Oh ini. Gimana kalian ambil jeruk? Jadi bawa jeruk. Apa nama Latin jeruk? Oke, jadi kalau apa tadi nama Latinnya? Citrus ya. Nah, nama belakangnya nanti menyesuaikan. Ini kan beda-beda. Jeruk nipis itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang California. Nah itu tuh spesiesnya. Kalau citrus tuh genusnya. Oke. Jadi ini apa manfaatnya? Ada dapat? Sudah, Bu. Kalian apa tugasnya? Buat poster. Oh, kalian buat posternya. Oke, langsung dibuat berarti ya, cepat sekali. Iya, Bu. Nanti satu lagi nanti siapa? Apa tanamannya satu lagi? Apa satu lagi tadi kamu ketemu apa lagi selain jeruk tadi? Kumis kucing. Oke, ada ya kumis kucing di sekolah kita ya? Oke, sip. Oke ya, semangat lanjutkan. Nanti kalau umpamanya di sini agak panas, kalian masih kalau tidak mencari lagi boleh kembali ke kelas. Oke. Mau lebih memudahkan kalian mencari informasinya lebih cepat, kalian bisa manfaatkan Androidnya ya. Kalian bisa pakai Google Lens atau di Google pencarian pakai kamera, nanti kan akan ada data-datanya lebih akurat. Silakan, apa aja manfaatnya kalian tuliskan. Oke. Kandungan kimianya, apalagi isinya? Ya, berarti Poppy tugasnya mencatat. Silakan dibagi-bagi tugasnya. Oke, kalau sudah ketemu tumbuhannya apa, dicatat. Nanti dicari keterangannya, boleh duduk di tempat yang teduh. Oke. Oke, sudah dapat apa lagi? Coba lihat. Nama spesies dan jaraknya, Bu. Manfaatnya, Bu. Manfaat. Oke. Oke, boleh. Oke, sip. Oke, Bu, tunggu hasilnya. Nah, mana dulu istri. Oke, gimana kelompok ini? Udah dapat? Apa? Kan cabut tadi, temulawak. Coba lihat. Apa keterangannya nih? Apa keterangannya? Temulawak. Temulawak kok ini? Mirip ya, tapi kurang kenceng baunya. Bener, temulawak. Tadi pakai Google Lens. Ada berapa tanaman yang kalian dapat? Baru satu. Oke, berarti tambah lagi ya. Oke, Bu, lihat kelompok lain lagi. Habis ini, setelah ini kalau sudah selesai, kita kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Semangat. Jadi udah dapat apa aja? Biji, kunyit, ubi jalar, terong. Oke, berarti udah cukup. Apa namanya? Bacok kelapa. Oke, kelapa apa manfaatnya? Mencukupi kebutuhan sayuran tubuh. Oke, sip, luar biasa. Berarti sudah selesai. Tinggal satu kelompok lagi yang kemana jauh nih? Ya enggak? Oke anak-anak, kalau sudah selesai kita ke dalam kelas lagi ya. Ayo segera ke dalam kelas.
Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menyelesaikan observasi sederhana di luar. Gimana, panas di luar? Oke, sekarang kipas-kipas dulu. Kalau panas kipas-kipas dulu. Ya, sambil ini ada kipas angin tapi udah mulai dingin. Nah, jadi sekarang tadi ada beberapa kelompok sudah mulai langsung buat poster ya. Banyak yang suka poster sekarang karena lagi suka main Android, ngedit-ngedit apa tuh, TikTok segala macam. Jadi kalian mau buat tugasnya ala TikTok ya. Iya, mau di-share di TikTok nanti. Buatnya ngeditnya di mana tadi? Ada yang di Canva Ibu lihat? Ya. Oke, baik. Jadi ini tahap selanjutnya nih Ibu ngecek kalian sampai mana tahapannya ya. Mati lampu. Gak apa-apa mati lampu. Sinyalnya masih ada. Oke. Udah dapet ini. Udah banyak ya tanamannya di sini. Dan manfaatnya sip. Nah, sebentar lagi kalian sambil menyelesaikan posternya, publikasinya, gagasan ilmiahnya, nanti bisa kalian sebarkan ke masyarakat banyak bahwa mereka bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Tadi ada yang dapat apa aja tadi? Ibu lihat tadi ada jeruk, ada kunyit, jarak, temulawak. Ternyata itu nggak jauh dari kita di sini dan itu manfaatnya luar biasa, ya kan? Sudah searching tadi? Nah, ada zat kimianya, bisa dimanfaatkan. Pun kita di rumah juga pernah memanfaatkannya. Orang tua kalau lagi sakit direbus kunyit. Pernah nggak? Pernah nggak ngerebus kunyit orang tuanya di rumah? Iya. Nah jadi begitu. Nah, jadi nanti di presentasinya, di posternya nanti boleh ditambahkan juga upaya kalian untuk melestarikan spesies-spesies tanaman, khususnya di tanaman obat di sekitar lingkungan kita. Karena dengan menanamnya, dengan tidak ada tanaman digundulin aja semua di rumah, tapi ditanam. Nah itu salah satu, ada dua keuntungannya, sudah dapat tanaman obat, sudah melestarikan keanekaragaman hayati, sudah menyelamatkan bumi, sudah menyayangi tumbuhan. Itu bentuk rasa syukurnya, ya. Oke, ditunggu sebentar lagi nanti kita presentasi. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau koreksi dari penjelasan kelompok 1, silakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Produk apa saja yang bisa diolahkan dari jeruk nipis dan bagaimana prosesnya? Oke, silakan jawab singkat aja. Produk yang bisa diolah dari jeruk nipis terus ditambah dengan madu. Oke, sip, tepuk tangan dulu. Bisa gitu ya, nanti minum jeruk madu, lemon, apa tuh namanya, jadi jeruk nipis keras. Oke. Baiklah, terima kasih kepada tadi yang sudah bertanya dan kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan untuk menyampaikan hasil observasinya. Kelompok kami menghimbau teman-teman semua untuk menanam tanaman seperti temulawak, lengkuas, kencur, dan lidah buaya untuk melancarkan pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh. Kandungan zat yaitu aloin, elmoidin, dan lipo yang bisa dimanfaatkan menjadi untuk menyembuhkan luka bakar dan membersihkan trombit. Oke, 3 tumbuhan yang kami amati, yaitu salah satunya jambu biji, di mana memiliki nama ilmiah Psidium buah Java dan memiliki kandungan zat kimia yaitu senyawa polifenol, karoten, flavonoid, dan tanin. Dan tadi kelompok kami berdiskusi sedikit. Nah, kami tertarik untuk membuat produk dari olahan kunyit yang dikeringkan terlebih dahulu, setelah itu dihaluskan bersama dengan gula merah, lalu dapat diseduh menggunakan air hangat. Produk tersebut akan kami jual dengan kemasan semenarik mungkin. Oke, luar biasa. Kita tunggu ya.
Ibu ucapkan kepada semua kelompok yang sudah antusias. Tadi dari semua kelompok sudah aktif. Tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak semua, sudah selesai kita hari ini sampai di penghujung. Tadi presentasinya luar biasa. Kalian sudah mengenal dan memahami serta bisa menganalisa keanekaragaman hayati yang ada di sekitar sekolah kita. Dan mungkin nanti kamu di rumah bisa cek lagi tumbuh-tumbuhan atau keanekaragaman yang ada di sekitar rumah kalian, bisa kalian manfaatkan, bisa tadi untuk pengobatan. Ya tidak, orang sekarang sudah kembali menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan, artinya yang dimakan sekarang, dikonsumsi sekarang itu akan berdampak beberapa tahun kemudian, itu sudah diperhitungkan. Kalau kita makan ini, dampaknya 10 tahun lagi apa? Nah, jadi kita yang mengkonsumsi minuman dan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan yang alami, insya Allah tidak ada resikonya. Tiba saatnya penilaian, ya. Dikumpulkan, ini sudah. Oke, sip. Oh, belum? Itu sudah. Sip. Anak-anak, setelah melakukan refleksi tadi berupa penilaian diri atau self assessment, maka selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi kesimpulannya bahwa keanekaragaman hayati ini dari awal tadi ada di tingkat gen, tingkat spesies, kemudian kita penting menjaga keanekaragaman hayati karena kulitnya akan cukup lama kalau rusak. Kalau sudah rusak dia maka akan lama, maka kita perlu menjaga. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, gerak. Beri salam kepada Ibu Kurta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan mata pelajaran biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.